Horas, menjuah-juah, Yahoo! Dalam episode ini kita akan membahas deliberate practice sebagai kunci untuk menguasai keterampilan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa untuk menguasai suatu keterampilan tertentu, orang harus melatih keterampilan itu secara mendalam dan atas dorongan dari dalam diri sendiri. Jadi motivasi internal atau inherent motivation memegang peranan penting untuk seseorang menguasai keterampilan tertentu. Sesuai dengan namanya, deliberate practice dilakukan secara perlahan dan dengan perhatian penuh. Deliberate practice berarti orang dengan sengaja melatih keterampilan itu berulang-ulang, mula-mula dengan perlahan atau lambat, dengan tertatih-tatih atau penuh kesulitan, tetapi terus dilakukan dengan sungguh-sungguh sampai pada titik di mana keterampilan itu bisa dilakukan dengan mulus, dengan lancar, dengan mudah, sehingga orang melihat bahwa keterampilan itu begitu mudah dilakukan oleh orang yang sudah melatihnya, sudah melakukannya berulang-ulang dan dengan tekun. Dalam deliberate practice, kegagalan itu bukan merupakan masalah, justru menjadi bagian esensial dari suatu usaha untuk menguasai satu keterampilan. Ketika orang menghadapi kegagalan, melakukan suatu keterampilan, dia bisa berhenti sebentar, kemudian mengevaluasi apa yang dilakukannya yang membuat dia gagal melakukan keterampilan itu. Nah, kemudian dia bisa balik dan mengulangi melakukan keterampilan itu dengan cara yang berbeda sedikit dari apa yang sudah dilakukannya. Lalu dia juga melihat apakah usahanya itu memberikan hasil yang lebih baik. Hal itu dilakukannya berulang-ulang dengan tingkat yang lebih tinggi lagi, kesulitan yang lebih tinggi lagi. Nah, sehubungan dengan itu ada prinsip yang disebut incremental progress, yaitu kemajuan sedikit demi sedikit. Artinya kalau seseorang ingin menguasai satu keterampilan, dia harus melakukannya sedikit demi sedikit. Tidak boleh langsung ingin mencapai keterampilan tingkat yang paling tinggi. Nah, dalam hal ini ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa tingkat kesulitan harus dinaikkan 4% dalam satu periode. Artinya, orang harus meningkat 4% dari kemampuannya pada saat ini sebelum dia naik lagi. Dengan demikian, kemajuan itu akan terjadi sedikit demi sedikit. Sebagai contoh, kalau saya saat ini bisa berlari sprint 100 meter dalam waktu 30 detik, maka saya harus menargetkan untuk bisa berlari sejauh 100 meter dalam waktu 28 detik. Lalu saya melatih diri saya sehingga saya dapat mencapai target itu, yaitu berlari sejauh 100 meter dalam waktu 28 detik. Selanjutnya, saya meningkatkan target saya untuk bisa berlari sejauh 100 meter dalam waktu 26 detik.
Lalu saya melatih diri saya sehingga saya bisa berlari sejauh 100 meter dalam waktu 26 detik. Sesudah saya mencapai target itu, saya kembali menaikkan target saya untuk bisa berlari sejauh 100 meter dalam waktu 24 detik. Demikian seterusnya sehingga saya mencapai target tertentu, misalnya untuk dapat berlari sejauh 100 meter dalam waktu 10 detik. Nah, harus diingat bahwa kita baru boleh menaikkan target capaian kita sesudah kita mencapai target kenaikan 4% itu dengan stabil. Artinya, secara konsisten kita melakukan keterampilan itu sesuai dengan target itu berkali-kali atau terus-menerus atau dengan konsisten. Dengan cara seperti ini, yaitu dengan menaikkan target sebesar 4% dari apa yang sudah dapat kita lakukan, maka secara perlahan-lahan kita akan menaikkan target kita, menaikkan kemampuan kita, sampai kita mencapai target atau kemampuan yang kita inginkan.